Mengapa sengkarut lahan di Bulukumba tak kunjung usai? Menurut LBH Makassar, ketidakterbukaan informasi peta HGU menjadi salah satu akar konflik agraria yang berlarut-larut dan tidak kunjung selesai, termasuk yang terjadi di Kabupaten Bulukumba antar PT London Sumatera Indonesia dan warga sekitar kebun karet di perkebunan itu. Menurut Kementerian ATR BPN, informasi HGU merupakan informasi yang dikecualikan. Ketidakterbukaan informasi mengenai HGU pernah digugat oleh kelompok organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Dalam sengketa informasi antara Forest Watch Indonesia dengan Kementerian ATR BPN, pengadilan telah memutuskan bahwa data HGU adalah informasi publik yang harus tersedia secara terbuka. Namun, bertahun-tahun setelah putusan itu, pemerintah Indonesia belum menjalankan perintah putusan. Buntutnya, pada 2019, Koalisi Organisasi Masyarakat Sipil mengadukan Menteri ATR BPN kepada polisi. Saat ini, PT Lonsum tengah mengajukan pembaruan HGU di tengah penolakan warga bersama organisasi masyarakat sipil di Sulawesi Selatan. Berdiri sejak tahun 1906, PT Lonsum pada mulanya bernama Envy Celebes Landbouw Mas Apik, perusahaan perkebunan yang berasal dari London, Inggris. Selama lebih dari 1 abad, PT Perusahaan Perkebunan London Sumatera Indonesia Tbk telah beroperasi di Bulukumba dengan komoditi karet. Pada tahun 1919, perusahaan mulai memasuki wilayah Bulukumba. Saat itu, perusahaan memulai aktivitas perkebunan dengan keputusan Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan memperoleh status hak erfak, yaitu hak guna atas tanah yang diatur melalui Undang-Undang Agraria 1870 di zaman kolonial Belanda. Pada 17 April 1961, perusahaan kembali mengajukan hak erfak miliknya untuk diubah menjadi HGU sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960. Tak lama berselang, perusahaan tersebut mengubah nama menjadi PT Perkebunan Sulawesi. Pada rentang tahun 1963 hingga 1968, di tengah ketidakstabilan kondisi sosial politik di Indonesia, pemerintah memutuskan untuk menasionalisasi perusahaan asing, termasuk PT Perkebunan Sulawesi, yang kemudian berganti nama menjadi PN Dwi Kora III, yang dikontrol oleh militer Indonesia. Kemudian, pada November 1994, PN Dwi Kora III kemudian diakuisisi oleh PT Pan London Sumatera Plantation dan mengantongi izin HGU di atas lahan yang luasnya lebih dari 6.000 hektar. Pada tahun 2007, kepemilikan PT Lonsum kembali berubah. Kini perusahaan tersebut dimiliki oleh PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau Indofood. Namun, keberadaan PT Lonsum dalam sepanjang keberadaannya terlibat dalam konflik agraria yang rumit. Sebagian masyarakat mengklaim bahwa lahan mereka telah diambil perusahaan tanpa ganti rugi yang layak. Penggusuran, perdebatan kepemilikan, serta status tanah yang tidak jelas menyulut konflik yang meruncing. Puncaknya, pada tahun 2003 ketika warga melakukan aksi protes yang berakhir dengan tragedi penembakan. Tragedi itu menyebabkan 5 orang terkena tembakan peluru, 2 diantaranya meninggal dunia. Sampai saat ini, masyarakat sekitar kebun PT Lonsum terus berjuang untuk memperoleh hak atas lahan yang mereka klaim. Sejumlah upaya telah mereka lakukan, termasuk mengajukan verifikasi data untuk mendapatkan kembali tanah mereka. Pengkurang itu, tapi hasilnya sampai sekarang Pak tidak ada. Pada 19 Februari 2024, pihak ATR BPN Sulsel mengadakan mediasi antara PT Lonsum dengan warga yang bersengketa yang dilaksanakan di Masjid Al-Markas, Kota Makassar. Dalam mediasi tersebut, Tri Wibisono, Kepala Kanwil ATR BPN Sulsel, menegaskan akan memberikan arahan kepada Panitia Pemeriksa Tanah B untuk melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap dokumen yang dilampirkan dalam proses pembaruan HGU PT Lonsum. Konflik agraria di Bulukumba menggambarkan betapa kompleksnya situasi agraria di Indonesia, termasuk di Sulawesi Selatan. Pada tahun 2023, KPA mencatat bahwa terdapat 19 kejadian konflik agraria di Sulawesi Selatan yang melibatkan luas lahan mencapai 75.000 hektar
dan masyarakat yang terdampak sebanyak 17.000 lebih kepala keluarga yang berasal dari 53 desa. Angka ini menempatkan Sulawesi Selatan sebagai provinsi dengan jumlah konflik agraria kedua tertinggi di Indonesia. Dan apa tanggapan PT Lonsum terhadap penolakan warga? Humas PT Lonsum di Bulukumba, Rusli menuduh penolakan warga tidak berdasar dan tidak beralasan. Menurutnya, PT Lonsum sudah melakukan permohonan pembaharuan HGU secara sah dari pemerintah di atas tanah yang dikuasai langsung oleh negara dan tidak ada kaitannya dengan tanah masyarakat. Kata Rusli, jika ada masyarakat yang merasa berhak atas HGU PT Lonsum, warga dapat menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Bagaimana menurut kawan Bolo? Komen di kolom komentar ya. Jangan lupa follow media sosial Bolo dan dukung kami melalui donasi. Tautan bisa diakses di kolom deskripsi. Like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di fokus selanjutnya.